Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tokoh panutan dengan core values berakhlak, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi bagaimana penerapan core values berakhlak oleh beliau? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum kita melanjutkan bagaimana penerapan core values berakhlak oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, ada baiknya kita mengenal beliau lebih dekat. Jadi saya akan bacakan profil dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Nama lengkap Bapak adalah Insinyur Haji Joko Widodo, biasa dipanggil dengan Bapak Jokowi. Agama Islam, tempat tanggal lahir Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 1961. Hobi membaca, traveling, dan penikmat musik rock beraliran cerdas. Kebangsaan Indonesia. Partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Istri Nyonya Hajah Iriana Joko Widodo. Anak Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, Kaisang Pangarep. Alma mater Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan pengusaha eksportir mebel, Wali Kota Solo periode 2005-2010 dan periode 2010-2012. Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Akun Twitter @jokowi_do2. Email jokowi@indo.net.id. Baik, kita lanjutkan dengan pendidikan beliau. Beliau merupakan tamatan dari SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, kemudian beliau melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM, Fakultas Kehutanan. Karir beliau yaitu sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005-2012, sebagai Gubernur Jakarta 2012 sampai 2017. Kemudian setelah itu menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 sampai sekarang ini. Dan beliau juga pernah menjadi pengusaha mebel dan pertamanan. Beberapa penghargaan yang pernah beliau raih yaitu yang pertama Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia. Piala Citra Bakti Abdi Negara berturut-turut dari tahun 2008, 2009, 2010. Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Agent of Change Kemandirian dari Dompet Duafa Demokrasi Award, Manusia Bintang, RMOL. Yang terakhir, Dekade Award Rising Leader dari Men's Obsession, dan masih banyak penghargaan yang pernah beliau raih. Setelah mengenal lebih dekat Bapak Insinyur Joko Widodo, jadi bagaimana sih penerapan core values berakhlak yang diimplementasikan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo? Mari kita simak video berikut ini. Akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara. Sebagai Presiden RI yang ke-7, beliau merupakan salah satu penggagas ataupun pencetus dari core values berakhlak pada ASN. Namun sebenarnya pada kenyataannya beliau juga menerapkan nilai-nilai core values ASN berakhlak pada masa kepemimpinannya. Jadi yang pertama, berorientasi pelayanan. Bentuk ataupun bukti penerapan berorientasi pelayanan pada masa kepemimpinan beliau yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur jalan tol yang memudahkan mobilitas publik. Yang kedua, pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018 terendah sepanjang sejarah. Yang ketiga,
Melalui program jaminan sosial, layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun. Yang keempat, wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Dan yang kelima, penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat. Jelaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Penerapan pada core value accountable oleh Bapak Insinyur Joko Widodo diantaranya pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games, meriahnya penyelenggaraan Asian Games, hingga raihan medali Indonesia di Asian Games membuktikan bahwa kredibilitas maupun tanggung jawab Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden yang sangat baik. Kemudian, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Pada core value kompeten, jadi Bapak Jokowi dalam pemerintahannya di dalam bidang ekonomi, manfaat signifikan yang dirasakan masyarakat pada era Jokowi adalah majunya infrastruktur, ekspor impor, koperasi, ketenaga kerjaan, dan pariwisata, sehingga mampu dilirik oleh dunia internasional dan berdaya saing global. Ini membuktikan bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat kompeten di dalam menjalankan tugasnya. Lalu bagaimana sih dengan penerapan harmonis? Jadi pada core value harmonis sendiri, Bapak Jokowi telah mengadakan keadilan yang ditandai dengan pelaksanaan PON ke-20 Papua, sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol pemersatu bangsa Indonesia. Terus penerapan yang kedua, Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI atau Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Selain itu, Bapak Jokowi juga telah menerapkan core values loyal. Salah satu pembuktiannya di tangan Presiden Jokowi, sumber kekayaan alam berupa tambang dan minyak serta gas atau migas yang dikuasai pihak asing berhasil direbut dan menguasai mayoritas pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari blok migas Mahakam, blok migas Sanga-Sanga, blok migas Rokari, dan mayoritas 51% saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Yang kedua, beliau juga berhasil mengevakuasi sebanyak 16.432 WNI dari daerah perang, konflik, politik, dan bencana alam di seluruh dunia. Pada core values adaptif yang keenam, jadi ada beberapa hal yang diimplementasikan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Di antaranya, penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan
Antara lain membangun rumah sakit rujukan COVID-19, upaya 3T, tes, tracing, treatment, kemudian penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Dan ini merupakan salah satu pencapaian Jokowi sehingga disebut sebagai salah satu penanganan COVID yang terbaik di dunia. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Jadi di masa pandemi ini, Jokowi juga memaparkan ataupun mengingat tentang bagaimana sih penanganan sosial ekonomi akibat dari dampak buruk oleh COVID-19. President of the Republic of Indonesia. Dan penerapan core values yang ketujuh yaitu kolaboratif. Jadi salah satunya ketika pemerintahan Bapak Insinyur Jokowi, Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis. Jadi terbukti kolaborasi ataupun kerjasama dengan pihak luar ataupun pihak asing oleh Insinyur Joko Widodo itu sangat diminati ataupun diapresiasi oleh dunia luar ataupun negara luar, sehingga Indonesia dipercayai sebagai salah satu anggota PBB. Baik Sobat Latsar, jadi itulah sedikit penjelasan bagaimana sih penerapan core values berakhlak pada tokoh panutan yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa selalu ingat bangga melayani bangsa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera.